Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Tuhan
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kepada setiap orang yang mengaku dosanya dan bertobat disampaikan berita anugerah berdasarkan Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3
ayat 1 hingga 3 yang menyatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang dengan kerendahan hati. Mohon curahan Roh Kudus mengurapi setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah keluarga masing-masing. Ya Tuhan, kami akan membaca dari Kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga 13. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar dan menyambutnya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 7 ayat yang 7 sampai 13 yang menyatakan, "Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya
di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu, bapak, dan saudara, selamat pagi. Selamat berbahagia di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Ibu, bapak, dan saudara, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab dari Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga 13. Tema renungan kita, mujizat sebagai cara Tuhan membebaskan manusia. Saya yakin setiap anak-anak Tuhan seringkali, mungkin di pagi-pagi hari ketika kita baru bangun tidur, ataukah di tengah malam sepi, di sekitar kita boleh memandang alam ciptaan Tuhan yang begitu mengagumkan dalam keheningan pagi atau malam hari, ataukah di suatu tempat tertentu ketika kita mungkin melaksanakan retreat sebagai calon CD baru, atau retreat majelis jemaat atau jemaat. Di saat-saat tertentu kita meninggalkan kesibukan dan rutinitas kita sehari-hari, lalu di sana, di tempat yang sepi, kita diajak untuk menyaksikan dan merenungkan alam ciptaan Tuhan yang begitu mempesona dan mengagumkan. Bagaimana keajaiban ciptaan Tuhan mau menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Cara Tuhan bekerja senantiasa nyata dalam hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Ketika kita merenungkan, kita masih bernafas, adanya nafas kehidupan, kita masih diberi kesempatan
melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab kita di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat, melalui aktivitas pelayanan kita sehari-hari. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, seringkali juga kita boleh melihat dan menyaksikan hal-hal yang besar, yang tak terduga-duga. Kita percaya bahwa Allah tahu doa-doa kita, pergumulan kita, perjuangan kita, harapan kita. Allah juga peduli dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Kita boleh mengalami dan kita tertegun, kagum, penuh dengan rasa sukacita menyaksikan dan mau mengakui semua ini berkat kasih dan kuasa Tuhan. Ibu Bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada hari ini, khususnya pada ayat 7, diperoleh informasi Musa telah berusia 80 tahun dan Harun 83 tahun. Ditambah lagi Musa adalah seorang yang memiliki kondisi fisik tidak petah lidahnya, tidak pandai berbicara. Tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun tidaklah ringan, membawa Israel keluar dari perbudakan. Diawali, mereka harus menghadap Firaun dan menyampaikan pesan firman Tuhan kepadanya. Saudara, dari sudut pandang dunia atau manusia mau melihat keterbatasan yang ada pada diri Musa dan Harun, keterbatasan yang ada secara usia, secara fisik, bahkan secara karakter. Musa dan Harun juga cukup mengenal bagaimana umat dan bangsa Israel yang begitu keras kepala dan tidak percaya, bahkan tidak mengandalkan kebenaran firman dan janji Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Belum lagi tantangan yang dihadapi dari Raja Firaun dan kalangan Mesir yang dihadapi oleh Musa dan Harun. Saudara-saudara, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib melalui dua orang yang menurut pandangan dunia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi disitulah keajaiban cara Tuhan bekerja, menggunakan hal-hal yang kecil, sederhana.
Tuhan dapat membuatnya menjadi besar. Tuhan juga bekerja melalui cara yang ajaib, melalui tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh Firaun sebagai sebuah bukti kebesaran kuasa Tuhan yang bekerja pada diri Musa dan Harun. Meski Firaun melalui orang yang berilmu dan tukang-tukang sihirnya sempat melakukan perlawanan dengan melakukan hal yang sama, tetapi tongkat-tongkat mereka tak berdaya setelah ditelan oleh tongkat yang dilemparkan oleh Harun di depan Firaun. Ini mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan tak dapat ditandingi oleh kuasa apapun di muka bumi. Firaun melihat peristiwa ajaib itu di depan matanya, tetapi dia lebih memilih untuk menutup mata hatinya dari penyataan Tuhan. Ia tetap berkeras hati dan melarang bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Itulah tantangan yang diperhadapkan kembali kepada Musa dan Harun. Tetapi mereka berdua telah siap akan hal itu. Tuhan lebih mempersiapkan mereka menghadapi segala tantangan apapun. Sehingga tidak membuat mereka menjadi surut dan kecil hati, bahkan undur dari panggilan dan pengutusan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan yang telah menetapkan rancangan pembebasan bagi umatnya pasti akan mewujud nyatakan pembebasan itu. Di tengah-tengah kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian sebagai Gereja Yesus Kristus, kita semua sebagai anak-anak Tuhan telah menerima panggilan dan pengutusan dari Tuhan untuk pergi menjadi saksi Kristus, saksi kebangkitan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan beriman, Tuhan tidak memandang keterbatasan manusia dan keterbatasan keadaan yang ada, karena kuasanya melampaui segala keterbatasan tersebut. Juga berlaku bagi setiap kita. Apa yang biasanya menurut pandangan dunia dan manusia merupakan keterbatasan, seperti banyak anggota, para pelayan, mungkin presbiter yang di usia tua, sudah lansia, 60 tahun ke atas, bahkan 70 lebih, masih menerima panggilan dan pengutusan Tuhan sebagai presbiter untuk siap menjadi saksi Tuhan. Demikian juga pengurus pelayan ke-6 Pelkat. Bahkan seluruh keluarga jemaat
sampai usia lansia masih rajin hadir memuliakan nama Tuhan dan dalam aktivitas sehari-hari, karena percaya Tuhan mendengar doa setiap anak-anaknya. Bahkan tangisan dan seruan yang terus-menerus naik kepada Tuhan. Tuhan tahu, sekalipun kita di dalam kamar atau di tengah-tengah kesulitan sehari-hari, Tuhan peduli. Tuhan ada dan hadir. Tuhan memberikan semangat hidup, mau menyatakan kuasa dan kasih-Nya, kepeduliannya, bahwa Ia adalah Allah yang sanggup menyertai kita. Jemaat kekasih Tuhan, dalam melaksanakan tugas-tugas kita, penyertaan-Nya selalu Ia berikan. Dan yang pasti, mujizat Tuhan selalu menghadirkan kekaguman akan kebesaran kuasa-Nya, termasuk melalui hal yang kelihatannya kecil sekalipun. Mari kita perhatikan secara detail dan teliti kehidupan kita. Bukankah sudah sekian banyak cara Tuhan yang ajaib yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita? Ibu bapak dan saudara, ingat, sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah sebesar apapun. Kehendak Tuhan untuk membebaskan umat-Nya, bahwa Ia adalah Allah yang peduli dan berkarya, menggenapi kebenaran firman dan janji-Nya untuk menolong yang Ia kasihi, agar kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan iman bahwa kita memiliki Allah yang selalu peduli dan mau berkarya dalam hidup kita. Allah yang sanggup mengangkat beban kehidupan kita, Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit kita dan memberikan harapan akan hari depan yang indah. Terutama Ia adalah Allah yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan menganugerahkan kita keselamatan dan kehidupan kekal. Kita memerlukan mujizat Tuhan. Mujizat kita pahami sebagai cara Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk membebaskan orang percaya dari berbagai kondisi yang menyengsarakannya. Bukankah kita juga menyaksikan pergumulan di tengah masyarakat? Kita boleh melihat masih banyak orang yang berada dalam kemiskinan, yang berada dalam penderitaan, karena berbagai masalah yang membelenggu. Mujizat yang membebaskan dapat terjadi kapan saja seturut kehendak Tuhan. Saksikan juga bagaimana kebaikan Tuhan melalui banyak pihak, banyak orang yang tergerak hatinya untuk menyalurkan berkat tanda kepedulian mereka, bahkan gereja-gereja Tuhan, kepada pergumulan-pergumulan
khususnya dalam situasi menghadapi wabah virus COVID-19. Banyak karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang di PHK. Bahkan sampai kepada transportasi yang setiap saat mereka berdoa untuk mendapatkan rezeki dengan penumpang yang silih berganti naik dan turun. Tetapi saat-saat seperti ini mereka menghadapi sepi, penumpang sepi, sehingga kita pun melihat dan rasa kasihan. Begitu banyak mobil angkot yang kosong dan berturut-turutan, ada lagi dan ada lagi. Hanya 1, 2, belum lagi yang betul-betul kosong. Tapi kekuatan, semangat, sabar, dan tetap tekun berusaha. Tuhan memberkati banyak orang. Dan Tuhan memberkati juga seluruh keluarga jemaat GPIB Cawang Baru di rumah kita masing-masing. Di tengah-tengah keberadaan kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, mensyukuri sebagaimana adanya. Kita masih bernafas, kita masih bisa menikmati makanan, minuman yang secukupnya. Kita masih bisa menikmati hidup damai, tenteram, tenang, karena kita percaya kesulitan dan tantangan ini senantiasa dapat kita hadapi berkat keyakinan iman kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menang. Dialah yang memberikan kita kemenangan dan hati yang berlimpah syukur dan sukacita yang mengajak kita terus memuliakan nama Tuhan lewat penyembahan kepadanya dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib. Ku disentuhnya, teranglah hatiku walau aku cemas. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat firman Tuhan yang meneguhkan iman, harap, dan kasih kami sebagai anak-anak Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Cawang Baru. Di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami mengucap syukur untuk kekuatan, untuk kesabaran, dan hikmat pengertian untuk kami dapat menjalani, mengisi hari-hari kehidupan bersama keluarga terkasih. Terima kasih atas berkat seutuhnya, baik rohani kami tetap terpelihara, demikian juga tubuh jasmani kami. Tuhan menopang kami, melindungi kami. Tuhan selalu memberikan pertolongan-pertolongan, menjadikan kami bangkit dan kuat, dan terus memelihara kesehatan. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Berkatilah ya Tuhan semua gereja Yesus Kristus, senantiasa tetap setia menjadi alat berkat Tuhan, dan lewat kepedulian, layanan, kesaksian dalam pemeliharaan Tuhan bagi seluruh gereja Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Boleh mendoakan semua pihak, baik pemerintah, bangsa dan negara Indonesia, yang terus berupaya dengan sebaik mungkin, dengan pengorbanan, kepedulian terhadap seluruh masyarakat dimanapun kami berada, agar kami senantiasa dapat menghadapi dengan kepatuhan sekalipun berada di rumah. Tuhan selalu menyertai seluruh aktivitas masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Kerjasama yang baik sekalipun dari rumah kami masing-masing. Bagi mereka yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya di rumah-rumah sakit, para dokter, suster atau perawat, dan pasien, orang-orang sakit yang membutuhkan pelayanan, dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan, dengan talenta dan karunia, dengan mengandalkan kehadiran Tuhan yang menopang dan memampukan para medis sebagai alat berkat Tuhan. Tuhan melakukan mukjizat kesembuhan kepada pasien di tengah pergumulan dan harapan mereka. Sekalipun mungkin ada yang dipanggil Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga. Kami percaya karena kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada semua lapisan masyarakat, senantiasa tetap mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami serahkan
semua kehidupan kami saat ini, rencana-rencana kami ke depan bersama para pelayan-pelayan Tuhan yang peduli dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian puji-pujian melalui vokal group Youth Voices Cawang Baru. Teratas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu
Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sebagaimana tertulis dalam Alkitab dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kami undang berdiri untuk doa persembahan. Allah sumber berkat dan karunia yang hidup, karena kasih karuniamu kami selamat. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai bukti kasih yang tulus untuk mendukung pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk warta jemaat minggu kedua sesudah Paskah 19 April 2020. Pertama, ibadah hari Minggu digital Minggu 26 April 2020 dapat dilihat di channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 7 WIB. Pelayan firman Ibu Pendeta Maria Magdalena Thiri STH. Kedua, persembahan jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Ketiga, ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Magdalena Thiri STH, juga kepada presbiter yang bertugas, kepada organis Nonatea Latuheru, pemandu lagu Ibu Dona Latuheru, serta vokal grup Youth Voice Cawang Baru,
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.